Halo teman-teman, kita akan mulai series mengenai pengadilan negeri ya. Ini yang pertama kali karena kita sudah mulai menggugat oknum-oknum, terutama oknum-oknum di lingkungan ya di negeri Konoha ini menggunakan pengadilan negeri. Langsung gue share aja ke teman-teman ya. Jadi ceritanya nih, PT Arion Indonesia itu menggugat seorang oknum pengadilan pajak ya, hakim pengadilan pajak ke pengadilan negeri urusannya perdata. Jadi kalau kita menggugat orang ke pengadilan negeri itu urusannya perdata ya. Kalau kita menggugat perdata itu ke pengadilan negeri, kalau kita mau menggugat pidana itu lari ke kantor polisi, ke laporan polisi ya. Nah, kita baca aja supaya teman-teman tahu konteksnya ya. Hakim Pengadilan Pajak mangkir pada persidangan perdana gugatan PT Arya Indonesia di PN Jakarta Pusat. Oke, ini dia ya. Ini beritanya ya. PT Arya Indonesia mempertanyakan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem peradilan pajak di Indonesia. Betapa tidak, lantaran Majelis Hakim 3A tidak hadir pada persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 19 Maret kemarin ya. Oke. PT Arya Indonesia melalui kuasa hukumnya, Bapak Kavi Perdana mengatakan sikap Majelis Hakim A Pengadilan Pajak tersebut dianggap tidak menghormati sistem peradilan. Padahal persidangan untuk mendengar gugatan yang dilayangkan pihaknya. Ia menjelaskan pihaknya menggugat Majelis Hakim 3A sesuai nomor perkara terdaftar 165 ya PDT G ini gugatan 2025 PN Jakarta Pusat ini ya diajukan pada 14 Maret. Cepat sekali ya, 14 Maret diajukan langsung di sidang 19 Maret. Sidang mediasi kali ya? Sorry, gua oke. Kami menggugat karena ada dugaan perbuatan melawan hukum ya PMH oleh Majelis 3A dalam sengketa pajak yang telah diputuskan tanggal 27 September 2024, tutur Kavi dalam keterangannya. Oke. Ia beranggapan bahwa hakim sengaja menghilangkan alat bukti krusial dalam putusannya sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan dalam hal ini PT Arya Indonesia. Ahli hukum pajak Dr. Alessandro Rey menilai absennya hakim dalam persidangan itu merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip peradilan yang adil dan transparan. Hakim seharusnya tidak kebal hukum. Nah, ini benar teman-teman ya. Jadi banyak oknum hakim menilai diri dia sebagai orang yang kebal hukum. Ketika dia mau menghukum orang, tek 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 tek, suka-suka dia. Tapi ketika dia mau dihukum, ketika dia mau disidangkan, dia kabur. Pengecut emang orang-orang bangsat ini ya. Tapi di Konoha teman-teman ya. Kalau Indonesia mah pada bagus-bagus hakimnya ya. Ketidakhadiran mereka di persidangan menunjukkan kurangnya akuntabilitas dan dapat menimbulkan persepsi bahwa mereka menghindari tanggung jawab luar biasa ya. Ray juga menyoroti beberapa prinsip hukum yang berpotensi dilanggar akibat ketidakhadiran hakim dalam persidangan. Di antaranya bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum ya, equality before the law, di mana semua pihak termasuk hakim harus tunduk pada hukum yang berlaku tanpa pengecualian. Lalu, prinsip peradilan yang jujur dan adil, fair trial ya, di mana hakim yang digugat seharusnya hadir untuk memberikan klarifikasi dan membela diri. Betul ya, fair trial harus adil dan jujur ya. Kalau lu digugat ya lu mesti hadir dan lu harus memberikan keterangan dan klarifikasi gitu ya. Jangan cuman wajib pajak doang yang dihantam pakai SP2DK pemeriksaan harus hadir, harus hadir, harus hadir, harus memberikan keterangan, klarifikasi, membela diri. Lah lu ketika digugat lu tidak mau membela diri. Gimana malah kabur. Memang pengecut itu orang-orang itu ya. Selain daripada itu, prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai pejabat publik, hakim wajib bertanggung jawab atas setiap keputusan yang mereka buat. Betul ya. Dia juga menjelaskan bahwa soal kode etik dan pedoman perilaku hakim ya, di mana ketidakhadiran dalam persidangan dapat mencerminkan ketidaktaatan terhadap aturan etik profesi hakim. Betul, betul ya. Sebagaimana diketahui, dijelaskan pihak PT Arion bahwa gugatan ini bermula dari putusan sengketa pajak yang dianggap tidak adil, di mana pendapat ahli yang diajukan oleh pihak perusahaan sebagai alat bukti dalam persidangan telah diabaikan oleh majelis hakim tanpa alasan yang jelas. Oke, diabaikan ya, diabaikan. Mari kita baca lagi. Akibatnya, PT Arya Indonesia harus menanggung kewajiban pajak 5,1 miliar. Wow! Yang seharusnya dapat dibatalkan jika alat bukti tersebut dipertimbangkan dengan benar.
Selain itu, perusahaan juga mengklaim telah mengalami kerugian imaterial sebesar 1 miliar akibat dampak psikologis dan reputasi yang tercoreng. Dengan ketidakhadiran Majelis Hakim 3A, Ray mengatakan bahwa PT Arion dapat mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan mengajukan putusan first take jika tergugat terus mangkir dalam persidangan. Langkah PT Arion sudah tepat karena hingga 31 Desember 2026, Hakim Pengadilan Pajak masih bagian dari lembaga eksekutif, sehingga saat ini belum bisa diperiksa oleh Komisi Yudisial. Betul ya. Meski pemberitahuan secara e-court sudah disampaikan kedua belah pihak sesuai nomor perkara, namun pihak penggugat tidak mengetahui alasan tergugat tidak hadir ya. Sidang pun ditunda dan akan dilakukan pada bulan April pasca libur Lebaran. Oke, kita tunggu saja teman-teman ya. Jadi ceritanya, biar teman-teman, dapat konteksnya, ceritanya oknum hakim ini diduga, melakukan PMH ya, perbuatan melawan hukum, di mana dia tidak memuat, eee, pertimbangan-pertimbangan atau atas bukti-bukti, termasuk bukti-bukti dari keterangan ahli yang sudah disampaikan di pengadilan. Jadi seharusnya gini loh, seharusnya seorang hakim itu memuat semua bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh para pihak di dalam putusannya. Setelah dimuat, si hakim membuat keputusan atau membuat pendapat terhadap bukti-bukti ini, gitu ya. Tetapi bukti-bukti dihilangkan oleh si oknum hakim. Dia hilangkan, dia tidak kasih pendapat sehingga ini barang dianggap tidak ada di dalam putusan. Itu teman-teman ya. Nah, menurut PT Arion, ini adalah perbuatan melawan hukum yang dapat digugat kepada pengadilan negeri. Nanti kita lihat ya, apakah bisa atau tidak bisa digugat ke pengadilan negeri, nanti kita lihat di bulan April ya. Jadi memang, oknum-oknum hakim gue juga pernah ya, gue juga pernah menggugat seorang hakim di petun. Jadi gue menggugat hakim petun, di petun gitu ya. Dari sidang pertama dia tidak hadir, sidang kedua dia tidak hadir, sidang ketiga dia tidak hadir dan gue kalah. Memang brengsek ya si oknum-oknum hakim di Konoha itu ya. Jadi teman-teman dia sendiri yang memenangkan dia, tidak perlu ada persidangan material, pokoknya gue kalah aja gitu ya. Dia tidak perlu hadir dari awal sampai akhir ya. Jadi hakim-hakim ini ketika dia bersidang, dia bisa menyatakan orang lain bersalah, dia bisa menyatakan orang lain begini begini begini, sesuka hati dia ya. Tetapi ketika dia mau disidang, dianya dengan santainya bilang, "Gua kebal hukum, gua nggak peduli, gua nggak mau hadir." Memang bangsat ya, si oknum-oknum di Konoha gitu teman-teman ya. Kalau Indonesia mah pada bagus-bagus hakim-hakimnya ya. Jadi teman-teman ya, welcome ke Konoha Story. Kita akan lanjutkan ke persidangan-persidangan berikutnya di pengadilan negeri ini ya. Bagaimana keseruan dari dunia tipu-tipu, panggung sandiwara dari dunia persilatan di pengadilan dan dunia perpajakan ini masih seru teman-teman ya. Mari dilanjutkan. Sampai jumpa, semoga terbantu.